teman-teman, selamat datang di Kumpulan Dongeng Anak 2022 Jilid 10. Jangan lupa like dan share video ini, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe, bunyikan loncengnya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Kisah Katak dan Tikus. Pada suatu hari, seekor tikus bertemu dengan seekor katak. Katak pun menyapa tikus. "Hai tikus, mau pergi kemana kamu?" "Hai katak, aku mau mencari makan di ladang gandum." "Oh, begitu. Bolehkah aku ikut?" "Tentu saja boleh. Ayo ikut denganku." Tikus dan katak pun pergi bersama-sama menuju ladang gandum. Akan tetapi, jalannya tikus tidak secepat katak yang melompat. Tikus pun tertinggal jauh di belakang katak. Sampailah mereka di ladang gandum. "Hai katak, aku mau makan gandum dulu. Kau silahkan mencari makanan di sana." "Baiklah tikus, aku akan mencari serangga di sini." Tikus pun memakan gandum-gandum yang ada di sana, sementara katak berkeliling mencari serangga untuk dimakan pula. Setelah kenyang, mereka pun memutuskan untuk kembali. Tetapi sebelum mereka kembali, katak pun mengajak tikus untuk pergi ke suatu tempat. Di sini sebenarnya katak mempunyai niat buruk kepada tikus. "Aku sudah kenyang, ayo kita kembali." "Jangan tikus, kau akan kutunjukkan sebuah tempat yang banyak sekali makanannya. Jadi nanti kamu bisa mengambilnya sepuasmu sampai kau simpan beberapa waktu." "Betulkah itu?" "Betul sekali tikus." Tikus pun mengiyakan ajakan dari katak. Tikus dan katak pun harus melewati sebuah sungai. Sementara tikus pun tak mampu untuk menyeberangi sungai, dan dia pun jalannya terlalu lambat. "Hai tikus, jalanmu terlalu lambat. Bagaimana jika kau kuikat saja denganku? Nanti kita menyeberangi sini." Sementara tikus pun takut jika terkena basah. "Aku tidak mau. Kau tahu sendiri kan, aku takut dengan air." "Tidak apa-apa, biarlah kamu bisa mandi. Badanmu terlalu bau." "Tapi aku takut sekali katak." "Tidak apa-apa, ayo kau gendong saja agar bisa cepat sampai ke sana." Niat dari katak sebenarnya adalah ingin menjeburkan tikus ke dalam sungai agar tikus mati. Dia pun mengikat kakinya dengan kaki tikus. Mereka pun bersama-sama menyeberangi sungai. Akan tetapi, saat di tengah sungai, tiba-tiba ada seekor elang yang mengamati mereka. Elang ingin memakan tikus. Elang pun dengan sigap langsung menyambar tikus. Akan tetapi, karena di situ tikus diikat dengan katak, elang pun mendapatkan dua, yaitu tikus dan katak. Sehingga tikus dan katak pun sama-sama disergap oleh elang. Katak pun akhirnya ikut dimakan oleh elang. Seandainya saja tadi dia tidak mengikatkan kakinya kepada kaki tikus, dia tidak akan ikut dimakan elang. Dia bisa lari duluan. Nah,
Nah adik-adik, sudah nonton dongengnya kan? Dongeng tadi memberikan pesan kepada kita bahwa kita tidak boleh berbuat jahat kepada orang lain, karena semua itu pasti ada balasannya. Berbuat baiklah selagi kita mampu, dan lebih baik diam jika kita tidak bisa membantu. Jangan lupa like dan share video ini, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe, bunyikan loncengnya. Tonton terus semua video-video yang ada di channel ini ya. Terima kasih, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Dadah. Burung hantu menghukum tikus. Pada zaman dahulu, hiduplah seekor burung hantu. Burung hantu tersebut selalu berburu makanan pada malam hari. Dan saat itu dia mendapatkan seekor ikan. Dia pun sangat senang. Burung hantu pun segera memakan ikan tersebut. Karena sudah kenyang, burung hantu pun menyisakan makanan tersebut setengah dia simpan. Akan dia makan kembali besok pagi. Burung hantu pun akhirnya meninggalkan tempat persembunyiannya. Dia pun tidur. Akan tetapi, datanglah seekor tikus. Dia mengendap-endap dan mengambil ikan tersebut. Keesokan harinya, burung hantu pun kembali mendatangi tempatnya menyembunyikan sisa ikan kemarin. Akan tetapi dia pun terkagetkan karena ikannya sudah tidak ada. Di mana ikanku? Aku sudah sangat lapar. Burung hantu pun mencari ikannya. Dia pun pergi keluar sana. Burung hantu mencari ke sana kemari akan tetapi tidak menemukan ikannya kemarin. Dia pun menemui merpati. Merpati, apa kau melihat siapa yang mengambil ikanku? Aku tidak melihatnya. Akan tetapi kemarin aku melihat tikus sedang mengendap-endap di tempatmu menyembunyikan ikan. Burung hantu pun langsung menuju ke rumah tikus. Dan ternyata benar. Burung hantu mendapati duri-duri ikan di rumah tikus. Burung hantu pun sangat marah. Hai tikus, kenapa kau makan ikan-ikanku? Kau sudah mencurinya dariku. Maafkan aku. Aku tidak akan memaafkanmu. Aku akan memakanmu. Jangan burung hantu. Aku berjanji, aku akan menggantinya. Akan kucarikan kau ikan lagi. Tunggulah di rumahmu. Aku akan datang dan memberikanmu ikan lagi. Baiklah, kali ini kau kuampuni. Kutunggu kau nanti. Harus membawakanku ikan lagi. Iya, aku berjanji. Burung hantu pun kembali ke tempatnya. Burung hantu kembali ke sarangnya. Dia menunggu tikus membawakannya ikan. Dia menunggu sampai larut malam. Akan tetapi, tikus tak juga datang membawakannya ikan. Akhirnya dia pun memutuskan untuk tidur. Mungkin tikus baru saja mencari. Lebih baik kutunggu saja. Pasti nanti dia akan datang membawakanku ikan. Burung hantu pun akhirnya tidur. Akan tetapi, sampai dia terbangun di pagi hari pun, ternyata tidak ada ikan yang diberikan oleh tikus. Burung hantu pun sangat geram dengan tikus yang mengingkari janji. Dia pun mendatangi tikus dengan amarahnya.
Dasar tikus pembohong. Dia sudah kuampuni, tapi tak kunjung datang. Lihat saja, akan kumakan kau tikus. Tunggu saja sebentar lagi, tamat riwayatmu. Burung hantu pun datang mendatangi tikus. Dia datang dengan kemarahan yang sangat luar biasa. Dan ternyata tikus pun sedang bersantai. Dia tidur-tiduran. Kurang ajar sekali tikus, dia malah tidur. Sementara aku menunggunya membawakanku ikan. Dia sudah mengingkari janjinya. Dengan marah, burung hantu pun mendatangi tikus. Hai tikus, kau sudah beringkar janji. Aku menunggumu dari semalam, tapi kau tak kunjung datang. Kau malah enak-enakan tidur di sini. Ampun burung hantu, akan kucarikan kau ikan. Terlambat, aku sudah tidak sabar dan aku tidak percaya dengan janjimu. Kau hanya berbohong saja untuk menyelamatkan diri. Kemarin kau kuampuni, tapi kali ini tidak. Jangan burung hantu, janganlah kau memakanku. Aku akan segera memakanmu. Bersiaplah. Jangan burung hantu. Burung hantu pun tidak bisa mengampuni perbuatan tikus. Dia pun akhirnya menerkam tikus dan memakan tikus. Kali ini tikus tidak diampuni burung hantu. Tikus hanya bisa pasrah akan dimakan oleh burung hantu. Ini semua terjadi akibat dirinya yang mengingkari janji, dan juga dia telah mencuri ikan milik burung hantu. Sekarang nasibnya ada di tangan burung hantu. Dia pun tinggal menunggu waktunya untuk dimakan burung hantu, dan akhirnya dia pun tidak bisa lagi mencuri ataupun mencari makanan lagi. Nah, adik-adik, sudah nonton dongengnya kan? Dongeng tadi memberikan pesan kepada kita bahwa kita tidak boleh mencuri ataupun mengambil yang bukan menjadi hak milik kita. Dan jangan pula kita mengingkari janji kita sendiri, karena itu merupakan perbuatan yang tidak terpuji dan juga dosa. Jangan lupa like dan share video ini, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe, bunyikan loncengnya. Tonton terus semua video-video yang ada di channel ini ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Dadah. Persahabatan Puba dan Bana. Persahabatan antara beruang dan kera. Pada sebuah hutan, hiduplah seekor kera bernama Bana. Dan ada pula sahabatnya seekor beruang bernama Puba. Mereka bersahabat sejak dulu. Mereka selalu mencari makan bersama, dan mereka juga saling melindungi satu sama lain. Saat itu, musim dingin akan segera datang. Musim panas akan berakhir. Bana si kera mengajak sahabatnya Puba untuk mencari makan sebagai persediaannya di musim dingin kelak. Hai Puba, ayo kita cari makanan. Kita harus menyimpan banyak makanan di musim dingin nanti. Aku mengantuk sekali, kera. Kau saja dulu. Aku besok saja. Bagaimana kalau besok musim dingin datang? Nanti kau kehabisan makanan. Karena saat ini
Pasti banyak hewan-hewan yang sedang mengumpulkan makanan sebagai persediaan di musim dingin. Tidak apa-apa, kau saja, aku nanti saja. Atau besok, atau besoknya lagi. Aku masih ingin bersantai-santai di sini. Ya sudah, Puba. Kalau begitu, aku pergi dulu ya. Iya, hati-hati di jalan. Bana pun meninggalkan Puba yang tidak mau diajaknya untuk mencari makan. Dia pun pergi mencari makan sendiri di hutan. Di hutan, Bana pun bertemu dengan seekor burung nuri bernama Titu. Hai Bana, di mana Puba? Kenapa dia tidak ikut mencari makan denganmu? Hai Titu, tidak tahu. Puba masih ingin tidur. Dia tidak mau ku ajak untuk mencari makan. Wah, padahal persediaan semakin terbatas dan musim dingin sebentar lagi. Aku juga sudah bilang demikian kepada Puba, tapi Puba masih ingin tidur. Seluruh hewan-hewan di hutan pun sekarang sudah bersiap untuk menyediakan makanan di musim dingin. Mereka bekerja keras mengumpulkan makanan agar kelak di musim dingin tiba, mereka tidak usah keluar. Karena udara yang sangat dingin sangat mengganggu mereka jika harus keluar dari rumah mereka. Mereka pun bersama-sama mencari makanan, kecuali Puba. Hanya Puba sendiri yang belum menyediakan makanan untuk musim dingin kelak. Dan ternyata benar, keesokan harinya musim dingin pun datang. Salju berjatuhan. Puba sendirilah yang belum mendapatkan makanan. Puba pun kebingungan karena hampir makanan di hutan sudah habis dibawa oleh hewan-hewan yang kemarin mencarinya. Sedangkan dia sekarang tidak punya apa-apa. Dia kebingungan bagaimana caranya memakan nanti. Kemudian dia pun kembali ke sarangnya karena tak tahan dengan udara dingin di luar dan dinginnya salju yang menyerang udara saat itu. Puba termenung sendirian di sarangnya. Dia bingung bagaimana caranya mendapatkan makanan. Dia pun mulai kelaparan, akan tetapi dia pun tak mampu untuk pergi keluar. Beruntung sekali dia mempunyai sahabat seperti Bana. Bana yang tahu jika Puba tidak memiliki makanan pun datang membawakannya makanan. Puba, sudah kuduga jika kau tidak memiliki makanan. Aku yakin kau tidak punya makanan, sehingga aku kesini membawakanmu makanan. Sungguh baik sekali kau, Bana. Aku tak menyangka kau sangat perhatian denganku. Padahal kemarin saat kau ajak aku untuk mencari makanan, aku tidak mau dan lebih memilih tidur dan bermalas-malasan. Sudahlah, Puba. Lupakanlah yang lalu. Itu sebagai pembelajaran kamu agar tidak bermalas-malasan. Dan juga kamu harus mempersiapkan apapun yang akan terjadi di masa depan. Jadi kita harus bekerja keras. Jangan hanya bermalas-malasan dan menuruti ego yang ingin tidur saja. Baiklah Bana, aku tahu aku salah dan aku sangat berterima kasih sekali padamu karena hanya kamu yang mau menyempatkan diri ke sini untuk memberikanku makanan. Terima kasih sekali Bana. Kau memang sahabatku yang paling baik. Sudah. Yang penting sekarang kita makan. Aku tahu kau sangat lapar.
Hehehe, betul sekali. Perutku sangatlah lapar. Mereka pun memakan makanan itu bersama-sama. Mereka memang bersahabat dari dulu. Nah, adik-adik, sudah nonton dongengnya kan? Dongeng tadi memberikan pesan kepada kita bahwa kita tidak boleh bermalas-malasan. Kita harus bekerja keras untuk mencapai impian kita di masa depan. Dan kita juga harus mempersiapkan segala sesuatu untuk kebaikan kita sendiri. Jangan lupa pula, kita harus saling membantu kepada sesama. Jangan lupa like dan share video ini. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe, bunyikan loncengnya. Tonton terus semua video-video yang ada di channel ini ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Dadah. Nyamuk yang sombong. Musim hujan telah datang. Genangan air pun semakin banyak berada di mana-mana. Hal ini menyebabkan tumbuhnya nyamuk yang begitu cepat. Banyak nyamuk jika musim hujan datang karena mereka hidup dan berkembang biak di genangan air. Dahulu kala hiduplah nyamuk-nyamuk yang bergerombol. Akan tetapi, ada satu nyamuk yang sangat sombong. Kalian kenapa takut dengan hewan-hewan lain? Kita itu sangat lincah dan kita itu bisa berlari ke sana kemari. Untuk itu janganlah kalian takut dengan hewan-hewan lain. Justru kitalah yang harusnya melawan hewan-hewan lain. Ya, nyamuk itu sangatlah berani. Akan tetapi keberaniannya digunakan untuk menyombongkan diri. Nyamuk yang sombong itu pun bergumam sendiri. Teman-temanku begitu payah. Mereka penakut. Harusnya mereka itu sadar bahwa mereka bisa melayang jauh. Sedangkan hewan-hewan lain tidak. Kenapa harus takut? Memang akulah nyamuk yang paling berani. Sebenarnya aku itu layak menjadi raja di antara hewan-hewan dengan segala kekuatan dan keahlianku. Baiklah, aku akan menantang hewan singa agar nanti aku bisa menjadi raja hutan. Aku yakin singa kalah denganku. Nyamuk pun pergi menemui singa. Singa yang berada di peristirahatannya pun didatangi oleh nyamuk. Hai singa, kau raja hutan? Tentu saja. Apa maumu nyamuk? Sebenarnya kau itu tidak layak menjadi raja hutan, karena akulah yang layak menjadi raja hutan. Hahaha, hewan kecil sepertimu bisa apa? Kau menantangku. Baiklah, ayo kita bertarung. Nyamuk pun dengan berani bertarung melawan singa. Dia pun dengan sigap masuk ke dalam lubang hidung singa. Di dalam hidung singa, nyamuk pun berlari-lari. Dia menari-nari dan menggigit seluruh bagian dari dalam hidungnya. Singa pun merasa sangat terganggu. Dia pun tidak tahan. Dia menjerit-jerit dan akhirnya dia pun menyerah. Baiklah nyamuk, aku kalah darimu. Keluarlah dari hidungku. Hahaha, baiklah. Nyamuk pun keluar dari hidung singa. Kau kalah denganku bukan?
Sekarang kau harus mengumumkan kepada seluruh hewan di hutan ini bahwa akulah sekarang raja hutan ini. Singa masih kesakitan dengan apa yang telah diperbuat nyamuk. Dia pun sebenarnya mengabaikan apa yang dikatakan oleh nyamuk. Hanya saja dia tidak berani menjawab, takut jika nyamuk masuk lagi ke dalam lubang hidungnya. Nyamuk pun sangat gembira. Dia sekarang menjadi raja hutan. Dia pun terbang ke sana kemari. Dia sangat bahagia. Dia menari-nari dan serasa dunia hanya miliknya. Tanpa disadari, dia pun terjebak pada sebuah sarang laba-laba. Apa ini? Kenapa kakiku terperangkap? Aku tak bisa keluar. Bagaimana ini? Ini sepertinya sarang laba-laba. Bagaimana jika aku dimakan laba-laba? Nyamuk yang sombong itu pun ketakutan karena dia berada di sarang laba-laba. Dia bingung bagaimana jika nanti ada laba-laba dan memakannya. Dan ternyata benar. Laba-laba pun datang. Wow, ada makanan yang sudah tersedia. Bahagianya diriku. Jangan laba-laba, jangan makan aku. Akan tetapi laba-laba pun tak menghiraukan apa yang dikatakan oleh nyamuk. Dia pun mulai mendekati nyamuk dan akhirnya dia pun mulai sedikit-sedikit memakan nyamuk. Saat ini tamatlah riwayat nyamuk yang sombong itu. Nah, adik-adik, sudah nonton dongengnya kan? Dongeng tadi mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak boleh sombong dengan apapun kelebihan kita. Karena sesungguhnya kelebihan yang kita miliki hanyalah titipan dari Tuhan Yang Maha Esa. Jangan lupa like dan share video ini. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe, bunyikan loncengnya. Tonton terus semua video-video yang ada di channel ini ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Dadah. Asal-usul pohon sagu dan pohon palem. Dahulu kala, hiduplah sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan seorang anaknya. Mereka hidup rukun meskipun serba kekurangan. Sang suami sekaligus seorang ayah, dia berkewajiban mencari nafkah untuk keluarga. Dia pun mengambil buah-buahan yang ada di hutan dan kemudian menjualnya untuk menopang kehidupannya. Saat itu mereka pun berkumpul. Sang suami pun berkata, "Istriku, sepertinya aku harus mencari pekerjaan baru untuk menopang hidup kita. Buah-buahan di hutan semakin habis." Baiklah suamiku, apa yang ingin kau lakukan? Aku ingin membuka ladang dan menanaminya pohon-pohonan yang menghasilkan. Baik suamiku, silahkan kau cari esok hari. Keesokan harinya sang suami pun mencari ladang yang bisa ditanaminya pohon-pohonan. Dan dia pun menemukan tempat yang tepat. Dia berada di sebelah danau. Sepertinya tempat ini sangat cocok jika kutanami tanaman. Karena di sini dekat dengan danau. Jika aku membutuhkan air, bisa kuambilkan dari danau ini. Karena udara di danau tersebut pun sangat sejuk, sang suami pun mencoba duduk di pinggir danau.
dan akhirnya dia pun ketiduran sampai menjelang sore hari. Bagaimana suamiku? Apakah kau sudah menemukan ladang yang cocok untuk ditanami? Iya istriku, aku sudah menemukannya. Esok aku akan memulai mengerjakan semuanya. Keesokan harinya sang suami pun kembali ke tempat tersebut. Akan tetapi dia pun mengantuk lagi dan tertidur lagi. Sebulan kemudian pun istrinya bertanya, Suamiku, bagaimana perkembangan ladangmu? Sudah sebulan kau mengerjakan ladang tersebut. Oh, tentunya baik-baik saja istriku. Mengetahui watak suaminya yang sangat pemalas, istrinya pun mulai curiga. Apakah benar sang suami mengerjakan ladang itu atau tidak? Karena dia sudah hidup sangat miskin dan kondisinya sudah sangat kekurangan. Sementara dia belum mendapatkan apa-apa. Sang istri pun berencana keesokan harinya akan membuntuti suaminya sampai ke ladang. Sang suami pun kembali ke tempat tersebut. Dia kemudian tertidur lagi. Tertidur sangat pula sampai dia tidak disadari bahwa istri dan anaknya membuntutinya. Sang istri pun terkejut karena di sekitar sana tidak ada ladang. Sementara sang suaminya malah tertidur pulas. Dia sudah menduga bahwa suaminya memang senang bermalas-malasan. Suamiku, bangun, bangun kau. Kenapa kau malah tidur di sini? Mana ladang di sini? Sang suami pun kaget. Istriku, maafkan aku, ladangnya belum selesai. Belum selesai apa? Ini tidak ada ladang sama sekali. Kau sungguh telah membohongiku, sementara hidup kita sangatlah menyedihkan. Serba kekurangan, kau malah bersantai-santai di sini. Sungguh keterlaluan. Aku sudah tidak tahan. Aku akan pergi meninggalkanmu. Sang istri pun tidak tahan dengan sikap suaminya. Dia pun berlari dan menjeburkan dirinya ke dalam danau. Hal tersebut pula dilakukan oleh anaknya. Ibu, aku ikut. Anaknya pun sama-sama menceburkan dirinya. Sang suami pun kaget dan bingung karena istri dan anaknya menceburkan dirinya ke dalam kolam. Kemudian dia ingin menyelamatkan istri dan anaknya. Sebelum dia menyelamatkan istri dan anaknya, kemudian muncullah pohon palem dan juga pohon sagu. Dua pohon tersebut tumbuh di tempat istri dan anaknya menceburkan diri. Begitulah asal-usul pohon sagu dan pohon palem. Sekali lagi, ini hanya dongeng ya teman-teman, yang sifatnya hanya untuk hiburan semata. Dongeng tersebut merupakan cerita rakyat yang berasal dari Sulawesi. Terima kasih. Nah, adik-adik, sudah nonton dongengnya kan? Dongeng tadi memberikan pesan kepada kita bahwa kita harus senantiasa bekerja keras. Dan jangan pula kita suka berbohong, karena dengan berbohong itu akan merugikan diri kita sendiri. Jangan lupa like dan share video ini. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe, bunyikan loncengnya. Tonton terus semua video-video yang ada di channel ini ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Dadah. Sang kuda yang angkuh.
Pada zaman dahulu kala, hiduplah hewan-hewan di hutan. Saat itu, hutan kedatangan hewan baru, yaitu kuda. Hewan-hewan lainnya pun turut senang ada kuda di sini. Mereka pun datang silih berganti, membawakan buah-buahan untuk kuda. Mereka membawakan kuda buah-buahan dengan senang hati, karena mereka mempunyai teman baru. Akan tetapi kebaikan mereka pun tidak disambut oleh kuda dengan baik. Justru kuda malah menyombongkan dirinya. Hahaha, sebetulnya kalian tak perlu repot-repot seperti ini. Aku bisa mengambil buah-buahan sendiri. Aku adalah binatang terkuat, jadi kalian tak perlu repot-repot seperti ini. Mendengar hal tersebut, Kancil dan hewan-hewan lainnya pun merasa kalau kuda adalah hewan yang sombong. Janganlah seperti itu, kuda. Kau sama saja menyombongkan diri. Dan di sini tidak ada hewan yang lebih kuat ataupun lebih lemah. Di sini kita semua sama-sama berteman, sama-sama membutuhkan. Aku tidak butuh kalian. Aku bisa melakukannya sendiri karena memang aku adalah hewan yang terkuat. Lariku cepat dan aku bisa membawa barang-barang yang berat. Kancil pun mencari akal agar kuda tidak lagi sombong. Dia pun akhirnya menantang kuda untuk balap lari. Baiklah kuda, jika memang kau merasa hewan paling kuat, ku tantang besok kau untuk lomba lari. Haha, kau menantangku, Kancil. Kau yakin kau ingin mempermalukan dirimu sendiri? Tidak usah begitu kuda, besok ku tunggu kau. Tentu saja aku akan memenuhi permintaanmu, Kancil. Dan sudah bisa kupastikan bahwa besok akulah yang akan memenangkannya. Hewan-hewan pun sangat geram dengan perkataan kuda yang sombong. Mereka menyambutnya dengan baik, tapi kuda malah terus-terusan menyombongkan dirinya. Perlombaan pun segera dimulai. Kuda dan Kancil pun sudah bersiap. Begitu pula dengan hewan-hewan lainnya sudah siap menyaksikan mereka bertanding. Kemarin sebelum pertandingan dimulai, Kancil sudah mengelilingi hutan. Dia mencari jalan-jalan dan rintangan-rintangan yang ada di hutan. Sementara kuda, dia hanya asik sendiri di rumahnya untuk makan. Perlombaan pun segera dimulai. Mereka sudah bersiap dan perlombaan dimulai. Benar saja, kuda berlari sangat cepat, sedangkan Kancil pun tertinggal jauh. Kancil masih berusaha, sementara kuda sangat percaya diri akan memenangkan perlombaan ini, melihat Kancil yang berada jauh di belakangnya. Di tengah perjalanan, ternyata ada pepohonan yang jatuh. Hal tersebut sangat sulit bagi kuda, apalagi tubuhnya yang besar. Dia tak mampu melewatinya. Sementara Kancil yang dari kemarin sudah menyusuri hutan, dia pun tahu jalan alternatif untuk melewatinya. Jadi dia tidak perlu bersusah payah untuk melewati rintangan tersebut karena dari kemarin dia sudah mengetahuinya. Tak disangka, Kancil sampai duluan ke garis finish. Hewan-hewan pun menyambut Kancil dengan gembira. Kali ini, Kancil bisa mengalahkan kuda yang sombong. Tak selang berapa lama, kuda pun datang. Kuda sangat malu karena Kancil sampai duluan di garis finish.
sementara dia dari kemarin merendahkan Kancil dan menyombongkan dirinya. Dia pun heran karena Kancil bisa sampai duluan. Padahal tadi Kancil berada jauh di belakangnya. Dan kuda pun tahu ternyata kemarin Kancil sudah menyusuri hutan ini, sehingga Kancil mengetahui rintangan apa aja yang ada di depannya. Sementara kuda hanyalah makan makanan di tempatnya tinggal. Kuda pun sangat malu karena tak bisa mengalahkan Kancil, dan dia pun meminta maaf kepada teman-temannya. "Maafkan aku teman-teman, kemarin aku terlalu menyombongkan diriku dan ternyata aku kalah dari Kancil." Tidak apa-apa. Yang jelas di sini kita semua sama. Tidak ada yang lebih kuat ataupun lebih lemah. Kita harus saling membantu kuda. Janganlah merendahkan teman-teman kita yang lainnya. "Baik Kancil, maafkan aku. Aku benar-benar menyesal kemarin telah menyombongkan diriku, dan bukannya aku berterima kasih, malah aku menyombongkan terus diriku." Hewan-hewan pun memaafkan kesalahan kuda. Mereka sekarang berteman dan tidak ada lagi yang mau menyombongkan diri ataupun menghina hewan-hewan lainnya. Nah, adik-adik, sudah nonton dongengnya kan? Dongeng tadi memberikan pesan kepada kita bahwa kita tidak boleh sombong ataupun menghina teman-teman kita, karena Tuhan sudah menciptakan kekurangan dan kelebihan kita masing-masing. Jangan lupa like dan share video ini, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe, bunyikan loncengnya. Tonton terus semua video-video yang ada di channel ini ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Dadah.